teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita. Kak Ci, narsisis itu punya nggak sih teman sejati? Teman sejati, kayaknya tuh kata kunci sejati ini maknanya dalam gitu ya teman-teman. Nah, kalau dari cirinya narsisis kan kurang nih kemampuan emotional bondingnya gitu. Jadi punya nggak teman sejati gitu ya? Kalau makna sejatinya tuh yang benar-benar sejati, bisa dibilang ya enggak gitu ya. Tapi narsisis itu punya temen. Nah, temennya ini kayak gimana ya? Kok mereka punya temen kan kayaknya kelihatan akrab tuh, seru gitu. Mungkin mirip kayak minions gitu ya, atau supporter gitu ya. Jadi mungkin di video ini aku mau jawab 1-7 gitu ya. Narsisis punya teman sejati enggak? Nomor 1. Nah, karena narsisis itu lebih mementingkan quantity daripada kualitas. Banyak member ya kan lebih bagus dong, lebih keren gitu ya, eksis, lebih aman gitu ya. Kalau semua orang tahu bahwa dia amazing dan menjadi pusat perhatian dari kumpulan orang yang lebih banyak, kan view-nya lebih banyak. Ya tapi kalau pertanyaannya punya teman sejati apa enggak, menurut aku juga enggak. Soalnya gimana kita punya teman yang pure, karena teman yang pure itu quality gitu ya, lebih mentingin quality daripada quantity, sedangkan mereka lebih mentingin quantity gitu ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sifatnya itu ada dalam tanda kutip transaksional, ada perannya masing-masing. Gue punya temen yang untuk ini, gue punya temen yang pas ini, gue punya temen ya kalau pas gue gini gue butuh dia gitu ya. Apa sih seorang temen yang ada peran gitu ya, untuk apa? Booster image, booster uang, booster fuel gitu ya, sehingga tidak dipandang sebagai satu orang independen yang punya kebutuhan juga. Kalau kalian lihat ada sofa, ya sofa tuh buat duduk. Kalau kalian lihat kursi, ya itu buat duduk. Kalau meja itu ya buat nulis gitu kan misalkan. Jadi pertanyaannya yang tadi teman sejati itu belum masuk gitu ya teman-teman, dari sampai yang nomor 2 ini. Kemudian yang nomor 3, kalau kita ngomongin tentang fasad gitu ya, semakin lama berteman, kalau topengnya terkuak itu kan tanda bahaya gitu ya. Jadi ya narsisis akan jaga-jaga dong, nggak boleh temennya itu terlalu masuk juga ke dalam kehidupan dia. Jadi tetap ada gaslighting lah, gaslightingnya tetap intact. Kalau lu ikut geng gua itu keren gitu ya. Nah, dan lu harus ngerti kalau lu ikut geng gua, lu beruntung banget bisa masuk ke sini gitu ya. Semakin dekat sama gua juga makin keren. Itu tentang fasad. Jadi belum masuk ya kategori teman sejati tadi. Yang nomor 4. Nah, karena nature-nya kayak gitu, berarti temen itu juga bisa di-replace dan digantikan anyway tanpa ada emotional connection. Ya narsisis juga jarang sih yang ada capek-capek mau mempertahanin gitu ya, karena value yang ada selama ini simpelnya ya mungkin masih banyak orang lain yang bisa nge-replace gitu ya teman-teman. Yang nomor 4. Yang nomor 5. Nah, di dalam tadi lingkungan pertemanan narsis itu tuh double standarnya kental banget. Misalkan nih, kamu punya teman, mungkin janjian as simple as kayak yaudah nanti kita ketemu jam 6 ya, kabarin kalau udah jalan segala macam. Susah, narsisis tuh nggak bisa diajak kooperatif kayak gitu. Ya dia suka-suka aja, bisa tiba-tiba ngilang, bisa nggak ada kabar, bisa telat berjam-jam gitu ya. Tapi coba deh kalau temennya yang kebalikan gitu ya, sebaliknya, dia juga tidak bisa menerima itu. Itulah double standard. Jadi sebenarnya somehow basic friendship pun susah gitu ya, kecuali ya emang tadi ada temen yang memang memiliki kualitas tertentu. Nah, modelan kayak gini menurut kalian gimana? Pure friend nggak gitu kan? Kemudian yang nomor 6. Nah, minions yang mencari validasi terus menerus di grup gitu ya, yang kelihatan wah di sosmed, yang kelihatan oke, yang kelihatan ya keren banget deh gitu ya secara display. Tapi bisa loh itu cuman sekedar foto. Jadi kalian jangan termakan banget deh sama apa yang ada di konsumsi sosial media. Itu yang nomor 6. Yang nomor 7. Nah,
kemampuan berteman itu kalau mau pure sejati harus melihat teman kita ini setara dan seimbang. Nah, kalau misalkan kita menilik dengan ciri-ciri NPD kan susah kita seorang narsis melihat secara seimbang gitu ya. Nah, padahal kalau mau pure friend, kita punya teman itu kan kita memandang teman kita tuh sebenarnya juga punya kebutuhan, ada empati gitu ya. Oh ya, dia tuh juga punya needs, punya urusan gitu ya. Jadi susah kemampuan ini bagi seorang narsisis karena mereka harus diperlakukan spesial gitu teman-teman. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita, apakah narsis punya pure friend? Kalau menurut pendapat gua enggak gitu. Tapi menurut pendapat kalian kayak gimana gitu ya? Kalian boleh sharing di kolom komentar gitu ya teman-teman. Aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret_narcissus. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.